Kenapa itu bisa benar? Karena kitab saudara itu dituliskan dari hasil penelitian. Anda ngerti nggak karya ilmiah? Ngerti kan? Karya ilmiah itu ada unsur kebenaran di dalamnya. Kenapa ada unsur kebenaran? Karena itu berbicara tentang pengetahuan. Nah, sedangkan penulis Bible menuliskan berdasarkan hasil upaya mereka mengumpulkan berita-berita, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, cerita-cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu. Berarti ada unsur kebenarannya. Seibarat skripsi ada unsur kebenarannya. Yang penting bukan pembimbingnya yang kemudian palsu. Mengaku-ngaku pembimbing, tapi ternyata nggak pernah menjadi dosen pembimbing. Hanya asisten dosen tok, tapi ngaku-ngaku sebagai pembimbing. Itu palsu namanya. Begitu saudara. Tapi kalau dikatakan bahwasanya murid Yesus mendapatkan pengajaran, oh jelas. Karena memang Yesus memiliki murid-murid. Tapi sayangnya muridnya mengenal gurunya hanya sebagai dosen bagi Bani Israel. Bukan sebagai pencipta dosen. Ini yang saudara-saudara Kristen harus pahami dengan baik. Jadi tujuan kami umat Islam ini, apa endingnya? Ya, membersihkan Yesus dari tuduhan-tuduhan, sangkaan-sangkaan negatif tentang dirinya. Kurang apa lagi Islam baiknya ini? Ketika Kristen mengatakan Yesus ditampar, Islam mengatakan tidak. Tapi ketika Islam yang mengatakan Yesus tidak dibagikan kainnya, tidak ditelanjangin, Kristen marah. Oh enggak, Yesus kami itu ditelanjangin. Ketika umat Islam mengatakan Yesus tidak diludahin, enggak, Yesus itulah yang diludahin. Ketika umat Islam mengatakan Yesus itu tidak dibunuh, oh tidak, Yesus itu yang dibunuh. Sekarang pertanyaannya, kok tipikal karakter sifat-sifat iblis mirip dengan kalian? Kok bisa gitu, Bang? Memang begitu. Berat, ya kan? berat. Memang berat. Jadi kalau ijazah palsu dipakai untuk menjadi pengikut atau lulusan sekolah Yesus, Yesus itu guru. Nah, itu bahaya itu. Selamat siang berat semuanya. Itu. Selamat siang host Bang Zuma. Iya. Ya, salam. Ya, Bang Piro dari Kristen ya? Iya, Kristen, Bang. Anda jangan sambil ngecas, Pak. Ada noise buffering. Oke, siap. Dicabut casannya. Iya. Baik, silakan kalau mau bertanya atau diskusi. Aku cuman mau bertanya sama Bang Zuma, bisa Bang Zuma ya? Izin, Bang. Boleh. Bang, kalau masuk Islam gitu, Bang, bisa ndak syahadatnya misalnya begini, aku percaya sama Allah Subhanahu wa taala, sama percaya rasulnya, tapi bukan Muhammad, tapi Isa Al-Masih. Itu rangkaian daripada iman. Oh. Itu rangkaian dari iman. Karena umat Islam itu salah satu rukun imannya harus percaya kepada Isa Al-Masih sebagai nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada kaum Bani Israel. Nah, sekarang kita mau kemana? Kalau iman kita hanya kepada Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, dan kita bukan Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata dalam Al-Quran kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ini sesungguhnya aku ini Rasul utusan Tuhan ilaikum kepada kalian. Nah, kita bukan Bani Israel. Makanya ketika Nabi Isa datang, dia katakan, aku datang memberitakan kabar gembira tentang datangnya seorang Nabi Rasul penutup bernama Ahmad. Begitu juga yang diterangkan di dalam kitab saudara, bahwa Yesus mengatakan, Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa ngutus seorang penolong lain. Penolong lain selain daripada Yesus yang akan datang. Nah, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang hukum-hukum dan pengisapan dunia akan dosa. Maka Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, untuk sebagai kasih sayang kepada alam semesta. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Nabi Isa untuk kaumnya. Nabi Musa, Moses untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya. Nabi Muhammad litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau kita bersyahadat, boleh saja. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Isa alaihi salam adalah Rasul Allah. Boleh.
tetapi hanya persaksian. Kita tidak bisa mengikuti prosesi keagamaannya, keyakinannya, syariatnya, hukum-hukumnya. Kenapa? Karena kita bukan Bani Israel. Maka solusi terakhir, ada utusan dari langit yang diutus untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang Kristen masuk ke dalam barisan pengikut Nabi Muhammad, maka dengan otomatis dia menjadi pengikut Yesus Kristus, otomatis menjadi pengikut Nabi Musa, otomatis menjadi pengikut Nabi Harun, Abraham, Isa, Yakub dan seluruh nabi-nabi. Itu kenapa di Islam wajib hukumnya beriman kepada nabi-nabi tersebut. Di Islam wajib beriman kepada kitab-kitab tersebut. Sambil beriman kepada kitab-kitab tersebut, umat Islam mempraktekkan pola keislaman, yaitu syahadatain, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan manusia menghargai nabi-nabi yang datang sebelum dirinya. Makanya di Al-Quran itu tidak ada nabi tercela. Semuanya dimuliakan nabi itu. Berbeda di Kristen. Seluruh nabi-nabi Yahudi itu ada cerita-cerita negatifnya. Daud, Lut, Harun, semua dicerita-cerita jelek. Termasuk Kristus Yesus. Hancur dibuatnya. Kenapa? Karena sejatinya mereka hanya penumpang gelap. Mereka hanya numpang tenar menggunakan nama-nama orang-orang Yahudi, kitabnya Yahudi. Karena kalau tidak, mereka akan dikenal sama seperti Trinitas, Trimurti, Triteis, atau Mitrateis, dan seterusnya. Bang Juma, makanya supaya mereka... Ya, silakan. Ya, oke, Bang Juma izin ya. Sebenarnya begini Bang Juma ya. Bang Juma tahu nggak kenapa alasan saya nggak mau menerima Nabi Muhammad itu sebagai Nabi? Iya, silakan. Masalahnya begini Bang Juma ya. Aku kan udah banyak kali dengar kan teman-teman ketika diskusi juga berbicara tentang riwayatnya Nabi yang menceritakan tentang inilah nabinya seperti ini, seperti ini. Jadi aku kayaknya gimana ya? Rasa gimana ya dalam hati saya, nggak bisa terima aja sih dengan apa yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis berbicara tentang Nabi Muhammad itu loh. Contohnya ya yang seperti itulah yang sering kali dikatain orang-orang Kristen kan, seperti Nabi katanya kawin sama gitu-gituan. Itu sih. Makanya oke. Kalau ya gimana? Baik. Saya jawab. Boleh saja Anda berpikir seperti itu, boleh. Saya pun akan berpikir sama seperti saudara. Bedanya Anda melihat kuman di seberang laut. Gajah di pelupuk mata Anda nggak lihat. Itu bedanya. Sekarang kalau Anda ingin menakar Nabi Muhammad dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun sampai beliau meninggalkan dunia ini, diurai hidupnya dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, ke tahun, ke abad dan seterusnya. Diurai semua apa yang dilakukan. Bahkan kalau perlu desahan napasnya pun diurai, disampaikan kepada seluruh orang banyak. Silsilanya jelas, rumah tangganya diurai, hubungannya dengan orang tuanya diurai, tetangganya, masyarakatnya, pemerintahannya, kerajaannya, kitab sucinya, ucapannya, persetujuannya, kesepakatannya, semua diurai. Rangkaian uraian tentang Nabi Muhammad muncul 2 poin yang negatif. Tuduhan orientalis barat. Yang kedua, tuduhan orang-orang yang tidak berilmu. 2 hal ini tidak akan pernah menjatuhkan kemuliaan beliau sebagai nabi suci. Itu hanya tuduhan yang didasarkan dari kebencian, dari ketidaktahuan. Sedangkan kalau Anda ingin menakar beliau dengan manusia lain, maka harus Anda jujur mengakui. Anda harus mendudukkan dulu, siapa Paulus ini? Bagaimana hari pertama hidupnya? Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Tahun pertama, tahun kedua, usia ketiga tahun, usia kelima tahun, usia pada saat dia dewasa, usia pada saat dia remaja. Ngapain aja dia? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Bagaimana dia ketika dia kemudian mengaku sebagai ahli kitab? Apa yang dilakukan? Pada saat tahun sekian dia ngapain? Tahun sekian dia ngapain? Ada diceritakan sebuah buku? Saya sebagai muslim rindu
saya sebagai muslim rindu dan saya siap membuang dana besar kalau ada yang mencetak buku tentang riwayat hidup Paulus lengkap. Atau jangan Paulus, terlalu berat. Yesus. Sedangkan narasi yang muncul secara histori di dalam Bible, usia 13 tahun sampai usia 29 tahun, Yesus yang adalah Tuhannya Kristen kehilangan sejarah. Yesus ngapain aja usia 13 tahun? Usia 14 tahun, 15 tahun. Mana tahu dia menjual pecel lele. Mana tahu dia judi online, tapi itu tidak mungkin. Tapi mungkin mana lagi? Kita multitafsir tentang sejarah hidupnya. Karena tidak ada berbeda dengan Nabi Muhammad. Mari kita uji nabiku. Pada saat nabiku usia 1 tahun, usia 2 tahun, usia 3 tahun, 4 tahun, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Coba Anda bandingkan. Jangankan hal sepele. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba Anda bayangkan, ketika di dalam kitab Wahyu 1 nomor 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Oke. It's okay bro. Ketika kita dengarkan itu, wow, bagus sekali. Yesus menerima wahyu. Tapi ketika ditanya, mana wahyu pertama yang diterima oleh Yesus? Gereja akan tenggelam setenggelam-gelamnya. Udah jelas. Ketika Paulus mengatakan, akulah Rasul Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Yesus kemudian pernah mengutus? Di mana kemudian Yesus pernah berfirman kepadanya? Kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Di mana? Tidak ada kejelasan. Ketika Nabi Muhammad diceritakan usia sekian, ibunya sudah ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal, kemudian pamannya, kemudian kakeknya dan seterusnya. Terinci. Lalu muncul pembenci-pembenci seakan melihat kuman di seberang lautan. Sedangkan kalau saya bertanya dengan pertanyaan sepele, seorang utusan Tuhan akan dipilih dari manusia yang terbaik, dari silsilah terbaik, dari manusia terbaik, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada ibu yang menyusuinya, sampai kepada darah yang mengalir dalam tubuhnya, sampai kepada daging yang keluar dari rahim ibunya, harus bersih, harus murni. Kenapa? Dan dalam kitabnya Yahudi pun diterangkan dalam Mazmur 58 nomor 3 dan seterusnya. Tuhan menetapkan orang benar dari sejak dalam kandungan. Tuhan menetapkan penyesat dari sejak kandungan. Oleh karena itu, benar tidaknya seorang utusan harus kita lihat dari silsilahnya. Boleh nggak kita ceritakan di sini sedikit? Nama bapaknya Paulus itu siapa? Allahu Akbar. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tetapi mata kalian tertutup, kepala kalian tertutup, telinga kalian tertutup, hati kalian tertutup. Menelan mentah-mentah 13 buku yang dikarang Paulus Anda telan. Menjadikan Anda menjadi penyembah Kristus tanpa Anda tahu siapa Kristus ini. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disembunyikan dari hidupnya? Dituduh menikahi seorang anak bernama Siti Aisyah. Larangan apa? Hukuman apa yang dilanggar? Agama tidak, negara tidak, adat juga tidak. Dan itu terjadi di tradisi Arab di 1400 tahun silam. Tiba-tiba kita muncul orang yang suka nonton film bokep, orang yang suka bermaksiat, suka perkosa diri sendiri, tidak bisa membedakan haram halal, mencoba untuk menakar kemudian manusia suci selevel Nabi Muhammad. Allahumma. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Sedangkan orang Arab sesama dengannya, orang-orang jahiliyah, orang-orang beringas, orang yang tidak pernah tunduk kepada satu hukum apapun selain kepada hukum Nabi Muhammad, tidak pernah menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan keji seperti itu. Dari kitab mana Anda baca? Hanya karena sudah mendarah daging kebencian yang disuntikkan oleh orang-orang orientalis barat. Nabi Muhammad pedofil, Nabi Muhammad tukang perang, Nabi Muhammad tukang kawin. Cuman itu doang. Cuman itu aja. Sedangkan orang yang Anda datangi setiap hari Minggu, yang berdiri sebagai orang suci di hadapan saudara, bersunat pun kagak. Itu hanya karena penolakan, karena kebencian kepada beliau. Orang-orang setiap hari belajar tentang napas beliau, tentang cahaya beliau, bagaimana beliau ini, apa yang dilakukan, kemudian beliau menangis dan meneteskan air mata, membaca kitab tentang riwayat hidupnya, sirah nabawiyah lengkap.
Mereka terurai air mata. Kenapa mereka tahu sumber? Mereka mengerti tentang yang sebenarnya. Bukan hanya omon-omon, mendengarkan bisikan gosip-gosip murahan di luar tentang beliau. Tetapi mengambil kitabnya, membaca kitabnya dengan tekun, menelaah, mencari di mana titik kelemahannya manusia ini. Dan alhasil, tidak ada manusia yang belajar Islam yang menemukan sedikit pun celah pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belajar loh ya. Yang belajar, bukan Bang yang Suma. cuma omon-omon saja. Ya, silakan. Ya, Bang Suma gini Bang Suma ya. Aku minta petunjuk sama Bang Suma ya. Gimana caranya Bang Suma supaya doktrin yang masuk ke otak aku ini tentang hal-hal yang negatif yang belum tentu juga benar sih tentang Muhammad juga, itu bisa lepas dari saya Bang Suma. Supaya aku bisa nerima dong. Nerima tentang bagaimana untuk supaya aku bisa masuk Islam. Kan gitu. Soalnya kan aku juga kan dari Kristen. Simple. Aku juga kan dari Kristen kan. Kayaknya agak sulit juga sih buat Yeah. aku untuk apa ya namanya ya, untuk cepat lepas dari doktrin-doktrin itu tentang sifat-sifat negatif dalam tanda kutip ya Nabi Muhammad itu di dalam otak saya itu loh. Gimana sih Bang Suma? Ya. Jadi simpel sekali. Allah akan memberi petunjuk kepada siapapun yang meninggalkan dusta. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta, kepada orang yang ingkar. Tidak akan memberi petunjuk. Maka yang diberi petunjuk itu adalah mereka yang mendalami Bible terlebih dahulu. Ketika mereka sudah mendalami Bible terlebih dahulu, mendalami dalam arti kata belajar dengan sungguh-sungguh terhadap Bible, maka semua untaian dusta yang ada di dalam dirinya tentang Yesus, tentang Tuhan akan lepas satu persatu. Seibarat benang yang kusut terurai pelan-pelan. Karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada siapapun yang masih ada kebencian di dalam dirinya, yang masih ada dusta di dalam dirinya. Kalau masih mengimani Bible, tanpa kemudian belajar Bible, lalu mencoba untuk mengkaji Al-Quran, maka akan terjadi dua hal. Membekukan hati saudara, membenci terhadap Islam, dan hidup dalam kebodohan. Atau yang kedua, Anda dudukkan perkara itu dengan kedudukan pada tempatnya. Apa itu? Ambil Bible, Anda pelajari. Gunakan akal sehat Anda untuk menelaah. Yang pertama, ketika dikatakan Tuhan beranak dan Tuhan diperanakkan, tanya akal sehat saudara, rasionalkah tersebut? Ketika kemudian ada Tuhan yang minta kepada Tuhan yang lebih senior, tanya pada diri Anda, masuk akalkah hal tersebut? Ketika kemudian Anda menyembah kepada hal yang dilahirkan oleh manusia yang punya kelemahan, dan Anda katakan manusia melahirkan Tuhannya, apakah Anda bisa terima hal tersebut? Dan yang terakhir, ketika Anda mempertuhankan sosok makhluk yang setara dengan makhluk lainnya, apakah bisa ditelaah dengan pikiran Anda hal tersebut? Kalau Anda sudah melanggalkan item-item tersebut, mari silakan datang kepada Bang Suma, kita belajar Al-Quran, kita belajar Islam. Selama hal empat ini masih ada di dalam diri Anda, Tuhan itu tiga dalam satu pribadi atau satu hakikat. Tuhan itu bisa memohon kepada Tuhan yang lain. Tuhan itu kemudian diperanakkan oleh manusia. Tuhan itu setara dengan makhluk yang lain. Anda tidak akan sampai kepada cahaya Islam. Yang ada hanya bolak-balik, keraguan, bimbang, ragu. Sehingga apa yang terjadi? Sedikit saja Anda akan mengalami hal yang dialami oleh umat Islam kebanyakan. Maksud Bang Suma, banyak umat Islam menjadi Islam bukan karena proses berpikir, tapi karena cuma ikut-ikutan keluarga, emak, ayah kebetulan Islam. Begitu mereka hidup dalam masyarakat, kehidupan sosial, ditimpa musibah, kelaparan, ekonomi, sakit, pendidikan, miskin, dipecat, rapuh. Datang misionaris menawarkan agama baru, mereka tinggalkan agama yang Islam. Kenapa? Karena mereka berislam tanpa proses berpikir. Tapi kalau orang berislam karena berpikir, mau Anda tawarkan apapun, dia tidak akan meninggalkan akidahnya. Nah, saya tidak ingin Anda ada dalam posisi itu. Yang saya inginkan adalah kembali dulu di rumah, pelajari agamamu baik-baik, baca Biblemu baik-baik. Kalau Anda sudah menanggalkan itu,
Dalam arti kata ragu saja dulu. Bahwa ini tidak mungkin Tuhan itu ada 3 pribadi. Tidak mungkin Tuhan itu berdoa kepada Tuhan. Tidak mungkin kemudian Tuhan mengutus Tuhan. Tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu setara dengan makhluknya. Setelah itu Anda yakini 100%, mari Islam akan menuntun Anda kepada ajaran Yesus yang sebenarnya. Karena Al-Quran mengatakan itu tadi. Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta. Karena kapan Anda masih di Kristen, saya tanya satu pertanyaan, pasti yang terlontar dari mulut Anda adalah dusta. Contoh, berapa Tuhan Anda? Anda akan mengatakan 1. Bohong enggak itu? Bohong. Itu sudah bohong. Itu sudah bohong. Dasar awal saja sudah bohong. Nah, kalau Anda masih ada di situ, maka Anda tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi solusinya apa Bang Suma? Ketika saya ditanya bagaimana cara aku berislam? Akal. Akal dulu. Akal dulu yang Anda pakai. Fungsikan dulu serpihan cahaya Tuhan pencipta langit dan bumi yang dititipkan kepada kita berupa akal. Kalau itu sudah berfungsi, tombolnya sudah Anda pencet on, maka akan terang. Benderang akan datang menyertai Anda. Silakan. Ya, benar Bang Juma. Makanya maksud aku begini Bang Juma. Aku pingin masuk Islam kan begitu. Cuman aku nggak mau kayak omongan Bang Juma tadi kan, masuk Islam itu hanya nggak berakal, nggak berpikir kan begitu. Jadinya nantinya bisa aja juga murtad nantinya kan begitu. Makanya pinginnya aku sih sebenarnya kalau masuk Islam kan kayak sama Bang Juma udah berpikir seperti apa Nabi Muhammad itu, Qurannya seperti apa, Allah SWT-nya seperti apa. Itu maksud aku nggak mau terburu-buru sih, benar sama perkataan Bang Zuma. Iya. Jadi gini Bung, saya banyak beberapa anak didik mu'alaf, baik dari kalangan intelektual, cendekiawan, yang sekarang ini posisinya ya, itu prosesnya saya belajar dan dia juga belajar, itu unik. Salah satunya ketika saya katakan kepada dia, kamu makhluk. Dia katakan, iya aku makhluk. Adakah rasa takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi? Dia katakan ada. Nah, kalau kamu takut kepada pencipta langit dan bumi, bagaimana akal Anda menerima ada Tuhan turun ke bumi, ditampar, ditombak, diludahin, dibunuh oleh ciptaannya? Apakah Anda mengakui itu tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa risih, tanpa ada rasa terbebani? Ini Tuhan yang menghancurkan Sodom Gomora, yang menciptakan neraka untuk memblender manusia, turun ke bumi netek sama manusia. Apakah Anda tidak merasa sedikit risih? Enggak ada rasa takut untuk mengucapkan itu? Kata dia, loh, setelah Anda tanya Bang Suma pertanyaan ini, saat ini juga baru muncul ketakutan. Selama ini jangankan ketakutan, saya anggap itu adalah suatu kegagahan. Tuhan kami datang, kami bertepuk tangan karena datang dengan kasih-Nya mati untuk dosa-dosa kami. Itu jadi lelucon, malah sesuatu yang berbalik dari apa yang saudara pertanyakan. Sekarang ketika saudara bertanya, adakah rasa risih, adakah rasa takut terhadap pencipta langit dan bumi yang mampu menghancurkan kemudian apapun yang ada? Apakah Anda rasa takutnya? Sedangkan Yesus mengatakan, jangan kau takut kepada Dia yang hanya mampu membinasakan manusia, tapi takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Adakah sedikit rasa takutmu kepada hakikat tersebut? Apa kata teman saya sebelum dia syahadat? Bang, saya kok gemetaran ini sekarang. Kenapa bisa? Wah, saya kemarin mengimani Tuhan saya mati loh, dibunuh demi untuk menyelamatkan manusia. Sementara Tuhan itu maha kuat, maha dahsyat, maha perkasa. Lantas saya bacakan surah apa? Saudaraku, saya hanya mengatakan begini. Saudaraku, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Saya hanya butuh waktu 3 hari
Waktu itu saya masih ngajar beliau, saya kebetulan ngajar bela diri. Bukan hari bela diri dia datang. Saya bilang, loh, enggak latihan hari ini, Dek. Enggak, Bang, saya masih mau melanjutkan pertanyaan saya yang kemarin. Sampai pada ujungnya, mertua saya pada saat itu temannya nak, kok sampai jam 3 tadi subuh nggak tidur. Kasihan loh itu, saya lihat pagi-pagi badannya penuh dengan bekas-bekas nyamuk. Apa solusinya? Karena anak ini mau betul-betul menemukan Islam, saya belikan kelambu di pasar. Kami belajar di dalam kelambu. Kelambu itu dibuat di rumah rumah saya masih dulu. Kami bikin kelambu, di dalam kelambu itulah kami berdua bertanya. Beliau jurusan kedokteran, alhamdulillah sekarang sudah selesai S2. Beliau mengambil spesialis saraf. Bedah saraf. Dari proses berpikir inilah kemudian akhirnya dia menyatakan syahadatain. Karena takut. Harus dilahirkan rasa takut kepada Tuhan. Kalau tidak ada rasa takut, taunya cuma tepuk tangan untuk Tuhan. Maka kalau rasa takut itu sudah tidak ada pada Tuhan, sudah merasa dia dengan Tuhan itu anak ayah, sudah merasa Tuhan itu temannya, sudah merasa Tuhannya itu adalah teman-teman rekan, seakan-akan teman bisnisnya, maka manusia itu tidak akan lagi ada rasa takut kepada pencipta. Kalau tidak ada lagi rasa takut kepada pencipta, maka maksiat apalagi yang dia takut untuk lakukan? Apalagi kalau sudah dikasih label, kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Apalagi yang ditakutkan untuk tidak lakukan? Maksiat apalagi yang tidak mau dilakukan? Oh, saya pewaris. Saya pewaris Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya mau makan makanan apa saja boleh, melakukan apapun boleh, karena saya dekat kepada Tuhanku. Saya ingat ketika saya ikut kajian, dulu saya pernah ikut kajian, seorang pemimpin materi turun dari mobil membawa anjing, anak anjing. Saya kaget, karena saya kan aktivis waktu itu. Saya kaget, jadi saya banyak bertanya. Aku bilang, Ustadz, kok bisa ini? Oh iya, saya tahu kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dan kritis. Saya tunggu pertanyaan. Apa jawaban beliau? Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana cara kemudian untuk membersihkan najis. Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana caranya membersihkan tubuh saya dari najis liur anjing. Saya bilang gitu. Saya bilang gini pada saat itu. Kalau begitu, pulang dari sini, Ustadz boleh dong ke tempat ese-ese. Di gedung itu tumpah riuh orang tertawa. Loh, tunggu dulu, jangan tertawakan saya. Sebab Ustadz ini tahu caranya bertaubat. Berarti setelah ini Anda boleh saja melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lain, karena Anda bisa bertaubat. Anda tahu cara bertaubat. Berarti Anda bisa melakukan kemaksiatan. Kalau sudah jelas-jelas dalam syariat Islam, liur anjing itu najis dan cara membersihkannya itu ribet. Lantas Anda mengatakan Anda boleh memeliharanya, menggendongnya dengan menggunakan pakaian yang kelak akan Anda berjadikan sebagai pakaian untuk ibadah. Hanya untuk menguji kami sebagai seorang mahasiswa, maka Anda memberi ruang kepada kami, Anda memudahkan kemaksiatan. Karena Anda merasa dekat dengan Allah, Anda merasa dekat dengan Tuhan, maka Anda dengan gampangnya melakukan kemaksiatan. Inilah yang terjadi kepada anak-anak atau orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Dengan gampangnya, hanya 1 kali seminggu, tepuk tangan, habis itu selesai dosa-dosa. Gak bisa seperti itu. Al-Quran mengatakan, innama tunziru manittaba dzikra wa khasyar rahman bil ghaib, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang utama bagi orang-orang beriman kepada Tuhannya adalah rasa takut dulu. Kalau sudah tidak ada rasa takut, maka di depan orang dia seperti orang beriman, di belakang manusia, di belakang orang lain, dia akan melakukan kemaksiatan yang tak terbatas. Kenapa enggak ada rasa takut? Tapi kalau orang beriman, mandi pun dia enggak mau telanjang. Kenapa dia malu kepada Tuhannya? Apalagi bermaksiat. Nah, inilah kesalahan terbesar ketika ada pemahaman di surga Kristus Islam nanti itu ada 70 bidadari, mereka akan pesta seks. Itu Ustadz Longor. Ustadz yang harus disunat 2 kali, kepala nonotnya harus dihilangkan. Ustadz yang begini ajarannya ada ustadz yang kemudian harus ditutup itu kulupnya, ditarik baru diikat karet, kasih lem Alteco supaya tidak pipis. Menyesatkan orang dengan pemahaman seperti itu.
Orang yang beriman kepada Allah tidak akan mungkin berani melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, apalagi di surga. Maka kalau diberi bidadari, bukan untuk pesta seks. Pemateri-pemateri yang selalu mengatakan itu harus ditenggelamkan. Pemateri yang tidak benar, mendidik anak Islam dengan tidak baik. Bukan begitu cara menyampaikan narasi. Bidadari itu pelayan. Seorang yang taat dan takut kepada Tuhannya, bagaimana mungkin ingin melakukan sesuatu yang vulgar di hadapan Tuhan? Tapi itu kan satu kenikmatan. Betul, itu satu kenikmatan. Tapi orang yang beriman akan tahu caranya bersikap di hadapan Tuhannya. Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah melihat Allah? Enggak malu di hadapan Allah melakukan hal-hal yang seperti di dalam bokep itu. Anda katakan pesta seks. Enggak malu di hadapan Tuhanmu? Malu. Kalau Anda masih punya malu, berhenti mengatakan itu. Ucapan 70 bidadari itu hanyalah alat untuk merangsang orang-orang jahiliyah pada zaman itu untuk menanggalkan kemaksiatan berupa persinahan dan tidak menghargai wanita. Maka dengan cara itulah kemudian Nabi Muhammad merubah pola pikir orang-orang jahiliyah untuk kemudian menjadi orang yang beradab, menghargai wanita, menghargai pernikahan, menghargai kemudian perbudakan, tidak menganggap budak itu sebagai hewan. Nah, ini yang penting. Jadi kalau ada dai, orang yang suka bertablik, baru tampil di media mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan pola, maka tenggelamkan ya pemateri-pemateri seperti itu. Itu pemateri duit yang tidak mengkaji Islam secara makrifat, secara menyeluruh. Saya kira begitu, saudara. Ya, silakan. Bang Zuma, izin sekali lagi Bang Zuma, satu lagi Bang Zuma ya. Iya. Makanya begini Bang Zuma, aku kan tinggalnya di Sulawesi Utara. Kan? Terus kampung aku juga memang nggak ada masjid, nggak ada umat Islam, apalagi ustadz nggak ada. Iya. Maksud aku begini Bang, aku juga kan kalau pingin cari ustadz gitu, mau bincang-bincang tentang Islam kan, memang kagak ada Bang Zuma, kagak ada di kampung kami ini, nggak ada. Terus kedua, aku juga biar bagaimanapun aku juga kan takut juga sama keluarga-keluargaku. Semua keluarga aku itu semua Kristen semua Bang, nggak ada yang Islam, semua Kristen semua, nggak ada Islam. Nah, makanya aku datang ke Komal-Komal seperti ini, pingin cari Komal-Komal Islam seperti ini ya. Seperti ini aku mau cari tahu aja sih kebenaran dalam Islam itu seperti apa, kan gitu. Makanya aku nggak terkesan kalau aku masuk Islam itu nggak terkesan buru-buru kayak Bang Zumai bilang tadi, nggak berpikir udah masuk Islam lagi, kan begitu. Iya, betul. Ya makanya saudaraku, aku pingin gini Bang, aku kan udah follow Bang Zuma. Iya. Nah, gimana caranya aku bisa komunikasi sama Bang Zuma? Gak harus seperti kayak di Komal begini kan? Ada nomor Excel saya Bang. Nanti hubungi Kian Santang, di follow aja beliau. Banyak kok teman-teman kita non Muslim yang selalu komunikasi pribadi di belakang. Mereka konsultasi, mereka bahkan ada di antara mereka yang kami jumpa ngopi sampai berapa jam kita ngobrol. Saya dekat dengan kepala Departemen Agama Kabupaten Toraja. Saya akrab banget, akrab sekali. Nah, yang terkait dengan yang saudara katakan barusan, di tempat saudara saya ini tidak ada rumah ibadah, masjid dalam arti kata ada. Tidak ada. Iya, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, kenapa beliau bertahannuts, menyepi, menyendiri, berfikir. Beliau jauh dari Nabi Musa, beliau jauh dari Nabi Isa alaihissalam, jauh dari pengajaran Yesus Kristus, jauh. Tidak ada padanya kitab suci, tidak ada utusan datang kepadanya, tidak ada sahabat-sahabat Nabi Musa atau sahabat-sahabat Nabi Isa atau pengikut-pengikut Yesus atau murid-murid Yesus yang datang kepadanya memberikan pencerahan tentang Allah, memberikan pencerahan tentang pencipta, memberikan pencerahan tentang ibadah dan seterusnya. Beliau berfikir dan berfikir apa yang terjadi. Tidak mungkin ini tidak ada yang mengaturnya. Tidak mungkin Tuhan itu enggak ada. Akhirnya Allah yang sudah merencanakan terlebih dahulu mengutus roh kebenaran kepadanya. Itu butuh proses lama. Sedangkan saudara ada di Indonesia. Keluar dari kota saudara, bergejibun ustadz, bergejibun masjid. Jadi banyak kemudian jalan untuk menuju kepada Islam. Ya termasuk saya bersedia untuk berdiskusi dengan saudara. Silakan minta nanti nomor saya pada admin saudara Kian Santang, minta di sana kita komunikasi. Apapun itu,
Mau bertanya tentang Quran, mau bertanya tentang Bible, setahu saya akan ajarkan, saya akan sampaikan. Gitu saudara. Baik, Silakan. Bang Zuma. Mungkin ada masukan dari yang lain? Ya, saudara Viro, thank you. Ya, ada, Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam. Saya Ya, masukkan silakan. dikit, Silakan. Gurunda. Ya, Ini silakan. Terus. iya. Asyhadu Biro. Ya, siap. Jangan. Biar beliau belajar. Ya, makanya Ya, nanti makanya begini Bang Zuma. nanti DM ke saya ya, Bang Piro ya. Iya. Aku udah dikasih petunjuk juga Bang Zuma, nggak boleh buru-buru kan. Harus berpikir dulu, Iya. biar nggak kayak Iya, semacam orang betul. Islam yang tiba-tiba aja karena nggak berpikir murtad lagi kan gitu. Iya, betul. Iya, silakan Bang, silakan. Di Islam itu cile. Jangan menunggu pintar dulu baru mendaftar SD, sekolah dasar. Jangan. Tapi pahami dulu bahwa keselamatan itu penting. Sekolah itu penting. Pendidikan itu penting. Kebenaran itu penting. Kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus jadi orang, kita harus sukses dunia akhirat. Baru dasar pijakan itulah datang ke sekolah daftar. Saya ingin belajar, saya ingin pintar. Nah, setelah masuk menjadi murid di sekolah tersebut, baru belajar ranking 1, ranking 2, ranking 3. Meskipun tidak dapat ranking sekalipun, yang penting sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Yang penting mau belajar. Karena orang yang belajar itu ketika di dalam kelas dia tidak mendapatkan ranking 1, ranking 2, bukan karena dia bodoh, bukan. Tetapi karena temannya lebih pintar daripada dirinya. Dia pintar, tapi temannya lebih pintar, maka dia tidak mendapat ranking. Bukan berarti dia bodoh. Itu yang terjadi. Nah, sehingga saudara silakan kalau Anda mau belajar Islam, kami bukan cuma saya, adik-adik saya di sini, anak-anak saya insya Allah siap membantu. Yang Baik, penting mau belajar dengan serius kan gitu Iya Bang, ya. baik, Bang. Ya, Bang Zuma. Masya Allah. Ya. Ya, makasih Oke, ya teman-teman ya. silakan yang lain. Iya, saya sedikit aja Gurunda untuk saudara Viro ya. Mungkin ya sedikit mulai berpikir, tapi enggan menerima Nabi Muhammad, maunya menyaksikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi dan ingin memilihnya Nabi Isa. Tadi yang kita dengarkan. Salam kenal Bang Viro, saya Dito, saya juga awalnya bukan Muslim. Iya Bang. Saya dari kalangan Katolik ya. Tapi di sini saya mau menambahkan kenapa hal yang skeptis itu tidak merujuk kepada suatu tuduhan kemudian mencari fakta. Tentang hanya karena Nabi Muhammad menurut apologetik Kristen mengatakan seperti ini, seperti itu yang tadi sudah dijabarkan oleh Gurunda. Ada satu sirah nabawiyah tadi juga sudah disampaikan mengenai mulai dari kelahiran sampai dengan wafat beliau, itu sahih ya. Itu merupakan sejarah yang tidak ada yang menentangnya. Semuanya sepakat bahwa memang biografi Rasulullah seperti yang di dalam kitab sirah nabawiyah. Dan satu lagi, Al-Quran adalah firman Allah. Ini yang kekal, sampai saat ini pun tidak ada mengalami distorsi. Bagi kami umat Islam, membaca Al-Quran sudah kami yakini sebagai amalan ibadah. Itu yang selalu juga diajarkan oleh guru-guru untuk Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Bukan hanya dibaca, memaknai artinya pun menjadi suatu keharusan. Bagaimana kami kemudian ingin mewartakan, ingin memberitakan kebenaran Islam kepada saudara-saudara Kristen atau yang non-Muslim lainnya. Dari Al-Quran ini semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad yang menerimanya. Nabi Muhammad bisa dikatakan Al-Quran yang berjalan. Karena Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Al-Quran yang berjalan ini dihadapkan dengan tuduhan-tuduhan itu? Sangat hina. Jadi kalau tantangan dari Al-Quran sendiri sudah ada, dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kalau Anda masih meragukan Al-Quran, tantangannya ada di ayat 23-nya. Jika kamu masih meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja semisal dengannya. Gunakan penolong-penolongmu yang lain selain Allah jika kamu orang yang benar. Kalau kemudian tentang akhlak
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tadi yang Anda katakan, tuduhan dari orang-orang lain yang Anda resapi, Anda dengar. Ada satu kisah yang ini meluluhkan hati kami. Semua umat Islam ingin berjumpa dengan beliau. Pada saat di pasar, Rasulullah menyuapi seorang buta. Orang buta itu sama gambarannya dengan orang-orang yang saat ini tidak kenal dengan Rasulullah. Tapi bedanya orang tua ini, buta matanya, memang benar-benar buta. Beliau disuapi Nabi Muhammad, disuapin sambil ngomel-ngomel ngata-ngatain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gila, seperti yang tadi dikatakan oleh mungkin katanya-katanya yang Anda serap Bang Vero. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Menyuapi dengan setulus hati, dengan kelembutan, sehingga kelembutan sesuapan demi suapan ini tidak dirasakan ada satu sakit hati dia dihujat yang dirasakan oleh orang yang buta tadi. Setelah beliau wafat, ada yang menggantikan menyuapkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini suapannya berbeda pada saat dia mengomel-ngomel dan mengatai Nabi Muhammad. Dari akhlak yang seperti ini, orang buta yang seperti kalian buta hatinya, tidak skeptis, hanya mendengarkan dari pakar orientalis membuat suatu data menjelek-jelekkan Nabi kami, tetapi yang dilakukan saksi yang langsung menyuapi orang buta itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau juga akhirnya panas mendapatkan hujatan, suapannya berubah dan orang buta itu merasakan bahwa yang menyuapi bukan Nabi Muhammad. Seketika itu langsung Sayyidina Abu Bakar jujur mengatakan, dia adalah Muhammad, aku bukan dia. Kemudian orang buta itu nangis sejadi-jadinya dan kemudian memeluk agama Islam. Ini satu sebagian kisah ya tentang akhlak Nabi Muhammad. Kalau di Al-Quran sudah jelas. Saya kutip dari Al-Quran tentang bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Saya ambil ayatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'a khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi tuduhan itu kalau kalian meragukan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar berbudi luhur. Jadi saya harapkan Bang Vero lebih skeptis, tidak percaya manusia, percayalah kepada kata hati, kemudian mencari kebenaran itu benar-benar mencari kebenaran. Karena yang kita lihat semuanya pada awalnya mengalami yang disebut dengan kebetulan. Kebetulan Anda tadi di lingkungan Kristen. Tapi apakah kebetulan itu suatu kebenaran? Saya mengajak untuk Anda benar-benar pahami, belajar banyak tentang Islam. Gurunda tadi sudah menyampaikan, bisa lewat jalur yang lain selain platform TikTok. Saya rasa ini suatu kehormatan buat Anda. Itu saja dari saya, Gurunda. Wallahu ta'ala bisawab. Insyaallah. Ya, makasih Bang ya. Ya Bang, abang aku bersyukur. Baik. Ya, aku bersyukur dan berterima kasih ya buat semua teman-temannya, terlebih khusus buat Bang Zuma yang gimana ya, aku merinding loh Bang Zuma aku ini, bener. Soalnya kan aku mikirnya gini Bang, kan keluarga semua aku Kristen semua, nggak ada satupun yang Islam kan, nggak ada. Makanya kalau aku mau cari kebenaran tentang Islam, aku mau carinya kemana ya? Ustadznya juga nggak ada, masjidnya juga nggak ada, umat muslimnya satu aja nggak ada. Iya Bang, nanti Abang komunikasi aja sama Bang Juma lewat platform hijau ya Bang ya. Ya. Nanti saya kasih nomornya, Abang tinggal DM aja ke saya Bang. Siap, ya Bang. Ya Bang Hos. Ya, oke. Makasih ya Hos ya. Makasih Bang Zuma, sehat selalu semuanya. Aku izin turun ya. Ya. Iya Bang, sehat selalu ya Bang ya. Ya, amin. Ya, ini ada Bang CSK. Bang CSK Muslim apa Kristen Bang? Bang CSK Muslim apa Kristen Bang?
Bang CSK. Halo Bang. Kristen. Oh, Kristen. Yang jawab anaknya ya Bang? Iya, itu anak saya. Iya Bang. Ya, Abang mau diskusi apa mau sekedar ingin bertanya aja Bang? Ya, saya dengar sebentar, lalu saya sedikit bertanya saja sih.